Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan telah memberikan rizki kepada kita sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh generasi kaum muslimin dari zaman ke zaman yang mengikuti jejak athar mereka dan beristiqomah di atasnya sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian hadirin pemirsa, a'azzani Allah wa iyyakum ajmin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan riba, yang dimana riba adalah praktek yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Padahal ada sesuatu yang dibenci daripada riba. Allah dan Rasulnya membenci praktek riba. Tapi ironisnya manusia menyukai hal tersebut. Maka untuk kita memahami riba dan keburukan riba serta sesuatu yang dibenci dari riba, perlunya kita memahami riba secara bahasa dan riba secara istilah. Riba secara bahasa itu diambil dari kata az-ziyadah, yakni kata bahasa Arab yang artinya adalah tambahan atau kelebihan, itu ziyadah. Sehingga riba juga dapat diartikan oleh para ulama sebagai an-nama', yang artinya tumbuh dan berkembang. Dan ini telah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Maka apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, ihtazzat warabat, hiduplah bumi dan menjadi subur. Wa ambatat min kulli zawjin bahid, serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Nah, kata pada ayat tersebut warabat, ya, yang artinya adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang, ya, itu disebut dengan ar-riba. Nah, ini adalah secara bahasa. Adapun riba secara istilah dapat disebut, ya, di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu karya Imam Wahbah Az-Zuhaili. Disebutkan di sana fadlu malin bila audin fi muawadati malin bimalin, yang artinya adalah riba kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta. Ini adalah riba secara istilah. Adapun versi pembahasan riba secara istilah ini sangat banyak, ya. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Beliau menyebutkan riba adalah az-ziyadatu ala ra'sil mal qallat aw kasurat, yakni tambahan, ya, terhadap modal pokok, qallat aw kasurat, baik sedikit maupun banyak. Maka dengan demikian bahwa riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan, ya, bagi salah seorang dari dua orang yang telah berakad. Itu disebut dengan riba. Dan semua agama samawi yang memiliki kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quranul Karim, semua sepakat tentang dilarangnya praktek ribawi ini.
Kenapa dilarang? Karena agama samawi itu telah mengetahui bahwa di dalam praktek riba banyak sesuatu yang menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun secara sosial. Tidak hanya individu yang terlibat saja, melainkan ya seluruh orang yang menyaksikan praktek riba tersebut. Maka hadirin azani Allah wa iyyakum, dampak negatif itu ya memang memberikan dampak yang begitu dahsyat bagi dalam kehidupan ya sehari-hari dalam bermasyarakat. Sehingga para ulama menyebutkan di antara dampak negatif tersebut adalah yang pertama, menyebabkan eksploitasi, pemerasan oleh orang yang kaya kepada orang yang miskin. Ini dampak riba yang pertama. Kemudian dampak riba yang kedua, menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga. Maka jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka akan diambil seluruh modal pokoknya yang hasil dari pinjaman riba tersebut. Dan ini akan menghancurkan sebuah modal usaha dan yang akan berakhir dengan retaknya sebuah rumah tangga. Maka ini dalam Islam adalah sesuatu yang dibenci. Ya, sarana sesuatu yang dibenci dalam agama Islam. Kemudian Pak, riba yang berikutnya, riba akan menimbulkan kemalasan dalam berusaha. Karena pemilik modal menggantungkan pendapatan hasil dari bunga yang dipinjamkannya. Yang keempat, memutuskan hubungan silaturahim antar manusia. Dan yang kelima, menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kacau. Nah, kelima, dampak negatif ini merugikan manusia secara individu maupun merugikan manusia secara sosial. Maka Islam, agama samawi, melarang praktik riba. Maka hadirin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu banyaknya dampak negatif ini yang ditimbulkan oleh riba. Allah Subhanahu wa taala melarang riba di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang 275. Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kata Allah, orang yang makan atau mengambil harta riba la yaqumuna illa, mereka tidak dapat berdiri illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, yang memiliki tekanan penyakit gila pada hari kiamat. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba. Dan mereka seperti itu sebab mereka telah mengatakan innamal bay'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ini batil. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Sesungguhnya Allah halalkan jual beli dan haramkan praktek riba. Ini jelas. Barang siapa yang melanggar tetap melaksanakan praktek riba, maka sama hakikatnya dia telah menentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kondisi kita yang menentang praktek riba? Masyarul muslimin, azani Allah. Orang yang kemasukan setan pada ayat tersebut lantaran penyakit gila, yang dimaksudkan adalah orang yang mengambil riba secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka seperti kerasukan setan. Pikirannya kacau, tubuhnya tak seimbang.
Dan ini telah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jabir qala, dari Jabir berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilur riba, para pemakan riba, wa maukilahu, dan orang-orang ya yang memakan riba tersebut, wa katibahu, dan penulisnya, wa syahidaihi, saksi-saksinya, wa qala hum sawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sama. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat praktek ribawi. Laknat yang berarti dijauhkan seseorang dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkah usaha yang diambil dari praktek ribawi. Tidak berkah dana atau uang yang kita konsumsi yang dihasilkan dari bunga sebuah praktek yang disebut dengan praktek ribawi. Ma'asyiral muslimin azani Allah. Para ulama sepakat dalam hal ini bahwa riba diharamkan dalam Islam. Maka riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Riba dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan praktek riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Bagaimana eksploitasi pemerasan terjadi pada praktek riba. Orang yang berhutang bermana orang yang tidak mempunyai, atau dalam kategori dia miskin, yang meminjam dana atau modal kepada orang yang kaya atau orang yang mempunyai dana. Bagaimana tidak disebut sebuah eksploitasi bila si kaya memeras pengambilan atau ansuransi dana dari orang yang meminjamnya dengan sistem tambahan, yaitu bunga. Ini sebuah eksploitasi, pemerasan. Ini akan mengacaukan pikiran dan mengguncangkan hati. Maka di sini banyak sekali dampak-dampak negatif. Dan Islam telah melarang itu dengan keras. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek tersebut. Dan larangan dari praktek riba ini adalah bertujuan menolak kemudorotan, ya, dan mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami oleh kita semuanya bahwa sekali lagi riba dalam Islam adalah sesuatu yang dibenci dan diharamkan untuk kita praktikkan.